Assalamualaikum. Pendulum-pendulum itu mengayun habis kiri pol biasanya terus kanan pol ya. Tapi pada ujungnya titik seimbangnya itu di sekitar tengah-tengah. Dalam kehidupan juga gitu. Biasa lah ya. Dulu gitu orang makan gula jor-joran. Yang nggak boleh itu lemak, fat, dan keduanya terus digantikan oleh gula. Belakangan ketemu ilmu baru. Malah kampanye-kampanye anti gula yang sampai kepada level ekstrim. Benernya ya, yang balance di tengah-tengah tuh kayak apa sih? Nah, banyak pakar di luar sana yang berusaha moderat, kasih tips tuh. Katanya makan gula, glukosa, fruktosa itu nggak apa-apa. Asalkan ngerti protokol-protokolnya. Ya iyalah, di zaman Rasulullah ada loh beneran anjuran untuk menjadikan madu sebagai jejamuan atau obat, ya kan? Dan pada masa itu, 15 abad yang lalu, madu itu bukanlah makanan jenis baru, dia itu udah ada dari kapan tahu deh. Lebih purba lagi dari itu, manusia purba. Makanan favoritnya itu kan dari hasil buruan ya, entah hewan kaki empat, unggas, ikan, atau apalah gitu. Tapi kalau ketemu buah-buahan yang rasanya manyus, mereka makan juga kan ya. Gak mungkin lah, terus cuma di mood doang. Walah. Dan mereka itu ya kurang lebih oke-oke saja. Buktinya anak keturunannya masih ada sampai sekarang, seluruh dunia populasinya 8 miliaran sekitar itu. Orang zaman dulu tuh ya, seringnya meninggalnya tuh bukan disebabkan oleh penyakit degeneratif yang canggih-canggih, malah seringnya sama penyakit infeksi, sama hal-hal yang sifatnya slapstick lah gitu kalau menurut standar masa kini. Iseng gitu nunggangin embe jebret terus jatuh nyungsep tetanus, wah meninggal. Atau lari-larian gitu ya di pepohonan terus biur kecemplung sumur. Tapi ini kita nggak perlu kejauhan ke sono-sono lah ya. Yang penting ini yang terkait konsumsi gula, glukosa, fruktosa tadi. Tapi sebelum fokus pada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, satu lagi nih ya, bisa dibilang kalau kita nggak makan gula sama sekali untuk jangka yang amat panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, itu tuh yang sebenarnya tidak alami. Bisa-bisa nggak normal juga. Karena ya, kalau semua manusia yang hidup normal, nggak seperti itu. Sekalipun dia itu orang yang hidup di tengah padang pasir gitu, atau suku terpencil yang hidup di tengah-tengah hutan dan seterusnya. Itu nggak seperti itu. Bener kan ya? Sekarang yuklah kita sarikan arahan, pendapat, dan tips dari para ahli yang menyebutkan bahwa konsumsi gula, glukosa, fruktosa itu nggak apa-apa, asalkan kita perhatikan 7 hal ini. Sering pakai angka 7 nih ya kita akhir-akhir ini. Nomor 1, pertama perhatikanlah tipenya, bukan tipe yang aneh-aneh. Zaman dulu gitu ya, pemanis itu madu paling ya, atau gula tebu, gula aren, gula kelapa, atau apalah gitu, hasil fermentasi tradisional. Ya tapi kalau zaman sekarang itu banyak banget produk artifisial, pemanis buatan yang aneh-aneh, yang dampak jangka panjangnya itu questionable gitu. Mending cari aman aja lah. Kalau pemanis yang sifatnya GC, jangan dijadikan pilihan utama. Atau kalau processingnya, kalau pemrosesannya itu kelewatan, bisa-bisa kan dia jadi toksik tuh. Itu juga perlu dihindari. Kemudian, perlu perhatian kedua, konsumsi gula itu tidak diiringi dengan pola hidup mager, gula dan karbon ya. Jadi orang itu mesti senantiasa aktif, tidak kurang gerak. Makan gula ataupun enggak, kalau kurang aktif itu jeleknya ujung ke ujung, tapi kalau udah mager, makan gula karbo sisan, kuadrat itu jeleknya. Para pakar ada yang menyarankan olahraga, tapi ini sebenarnya nggak mesti wujudnya olahraga. Bisa aja aktivitas yang lain yang bahkan lebih jos, lebih purposeful, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Bisa juga kerja di sini yang heavy-nya itu asah otak gitu. Tapi kalau kerja-kerja diulang 3 kali ini kayak jargon kampanye nih ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini sudah pernah kita ulas. Gula karbon dan sebangsanya itu sebisa-bisa tidak dikonsumsi secara polosan. Apel tuh, fruktosanya tinggi. Tapi kalau kita makan apel sak kulit-kulitnya, banyak serat-seratnya, itu jauh lebih aman, alami, oke, daripada kalau kita nyerutup sirup yang isinya itu gula blejet tanpa iringan serat, protein, atau lemak. Nomor 4, semuanya mesti dalam batas takaran atau dosis yang dianjurkan para ahli. Bahkan hadis Nabi menyebutkan madu itu obat gitu. Artinya secara implisit dari hadis itu ada takarannya kan ya kalau obat. Dan nggak pernah juga sih kita dengar ada riwayat Nabi itu meminum madu dihabisin sebotol sekali tenggak ya kan. Nggak ada pula riwayat yang menyebutkan sahabat Nabi punya persediaan madu yang banyak banget, terus bukannya diminum malah dipakai mandi. Hedeh. Malah pliket semua itu dipakai mandi. Tapi ada sih yang malah terus dibikin lagu dangdut, mandi madu. Walah. Silahkan aja googling tuh, konsumsi gula rata-rata harian seberapa.
Kemarin saya sudah sebutkan juga untuk pria dewasa rata-rata 9 sendok teh saja, wanita 6 sendok teh. Sebatas itu masih oke buat yang metabolismenya masih serba normal. Tapi lah ini, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5, jangan sampai kecanduan. Kalau levelnya terus jadi kecanduan gula atau minuman manis, awas-awas tuh. Walau marka kesehatan biasanya oke semua pada tahap-tahap awal atau saat masih mudaan, tapi ujungnya ini bisa ngeri. Kayak orang kecanduan narkoba lah ya. Saat baru awal-awal itu kalau dicek lab masih oke semua, tapi terus remnya jadi blong, ujungnya bisa tak terkendali. Jadi, siapapun yang punya kebiasaan minum manis setelah makan, atau minum manis sepanjang hari, atau minum manisnya itu rada sering, awas-awas tuh. Itu bukanlah pola hidup yang kurang baik, tapi itu bisa jadi pola hidup yang jelek parah. Nomor 6, perhatian khusus untuk yang hyper responder, khususnya kelas parah. Ini sama aja sama orang alergi. Kita udah pernah ulas. Orang kalau alergi makan udang, ya udahlah, jangan makan udang. Gula fruktosa juga kayak gitu. Kalau yang hyper responder, apalagi udah kelas parah, marka-marka udah nggak karuan ambyar, ya mestinya jangan nekat, masih rutin konsumsi gula. Terakhir, timing makannya itu juga mesti diatur, jangan sampai mengganggu jadwal healing alami. Ada waktu-waktu tertentu ya sebetulnya itu optimalnya untuk healing secara alami. Contoh nih, saat malam hari, apalagi di jam tidur atau dekat sama jam tidur, atau saat baru banget bangun tidur. Itu kalau jebret langsung diasup gula, healingnya terhenti. Sayang kan ya? Pas buka puasa gitu di ujung fasting, itu juga kalau langsung dikasih asupan manis, healing fastingnya stop terhenti. Kalau emang udah cukupan panjang sih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ingin di-extend lagi healingnya, diatur aja deh. Cuma kalau kayak si Udin itu malah nggak apa-apa. Tengah malam buta gitu ya, dia ngabisin es doger semangkok gede banget sampai sepuasnya. Tapi cuma dalam mimpi, aman sih kalau kayak gitu. Alah, kok jadi belesetan. Oke deh, itu dulu ya. Terima kasih.